Salam semangat belajar. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ermika Simangunsong dalam sesi belajar matematika online. Kali ini kita akan membahas bentuk akar bagian pertama. Adapun yang menjadi subtopik untuk di bentuk akar bagian pertama ini adalah definisi bentuk akar, menyederhanakan bentuk akar, dan mengoperasikan bentuk akar. Baiklah anak-anak sekalian, semoga contoh soal serta pembahasan yang akan Ibu utarakan dapat kamu pelajari dengan baik. Selamat mengikuti. Topik kita diawali dengan definisi bentuk akar. Bentuk akar itu adalah suatu bilangan yang nilainya memuat banyaknya angka desimal yang tak hingga. Jadi memuat angka desimal yang tak hingga. Sebagai contoh, akar 2 itu adalah 1,41413. Di sini Ibu buat titik-titik, artinya masih banyak bilangan desimal di samping angka 3 ini. Jadi tak hingga banyaknya angka desimal untuk akar 2. Itu dia. Jadi kalau kamu lihat di kalkulator itu kan 41, 42, 13 masih banyak lagi itu bilangan di samping 3. Kemudian yang kedua, akar 3. Akar 3 itu adalah 1,732050 dan seterusnya. Masih tak hingga banyaknya angka desimal setelah angka 0. Itu dia. Jadi, kalau yang seperti akar 2 dan akar 3 itu dinamakan bentuk akar. Oke. Nah, bedakan dengan akar 4. Akar 4 itu adalah 2 karena 4 adalah bilangan kuadrat. Nah, sehingga akar 4 ini karena dia menghasilkan bilangan bulat, maka akar 4 ini kita buat dia bukan bentuk akar. Jadi, bukan bentuk akar. Sama halnya dengan akar 9. Akar 9 itu adalah 3, sehingga akar 9 bukan bentuk akar. Kalau misalnya akar 7 karena 7 itu bukan bilangan kuadrat, maka akar 7 adalah bentuk akar. Kalau misalnya akar 16, karena 16 adalah bilangan kuadrat yang nilainya adalah 4, maka akar 16 bukan bentuk akar. Jadi gitu dia. Setiap bilangan kuadrat yang diakarkan maka itu bukan bentuk akar. Karena apa? Karena dia menghasilkan sebuah bilangan bulat. Kita lanjut ke bagian kedua, menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar. Nah, kalau diawali dengan kata sederhana ya, menyederhanakan itu kata dasarnya adalah sederhana. Perkalian dua angka yang salah satunya merupakan bilangan kuadrat terbesar. Langsung saja Ibu buat contohnya. Nih, akar 18. Akar 18. Kita akan menyederhanakan supaya nantinya bilangan yang tersisa di dalam akar itu merupakan bilangan yang terkecil atau merupakan bilangan bentuk akar, ya. Akar 18 boleh kita sederhanakan menjadi perkalian salah satu bilangan kuadrat dan yang satunya lagi bukan. Jadi akar 18 itu adalah 9 kali 2 sama dengan akar 9 kali akar 2. Itu boleh kita pisah ya. Sehingga akar 9 ini boleh kita sederhanakan menjadi 3 akar 2. Itu dia. Akar 18 ini kenapa tidak kita buat menjadi misalnya Bu 6 kali 3 Bu. Kalau kita buat dia 6 kali 3, maka ini kan hasilnya akar 6 kali akar 3. Nah, baik akar 6 ataupun akar 3 itu dua-duanya bukan bilangan kuadrat sehingga tidak bisa kita sederhanakan.
Begitu dia. Jadi tetap dia harus perkalian yang salah satunya memuat bilangan kuadrat terbesar. Oke, kita lanjut dengan contoh yang nomor 2. Setelah akar 18, Ibu buat contohnya itu adalah akar 243. Akar 243. Kita akan mengusahakan 243 ini adalah perkalian dua bilangan yang salah satunya adalah bilangan kuadrat terbesar. Oke. Boleh kita buat dia 81 kali 3. Kalau kita pisah, maka itu menjadi akar 81 kali akar 3. Akar 81 ini nilainya adalah 9. Akar 3. Jadi perhatikan, angka yang tinggal di dalam akar itu adalah betul-betul sudah bentuk akar. Itu dia, sudah bilangan yang tidak bisa lagi kita sederhanakan bentuk akarnya gitu. Misalnya contoh yang berikutnya, Ibu buat di sini akar 27 misalnya. Akar 27 itu boleh kita buat menjadi 9 kali 3 sama dengan pisah lagi akar 9 kali akar 3. Akar 9 itu nilainya adalah 3, sehingga dia bentuk 3 akar 3. Oke, misalnya Ibu buat contohnya yang lain lagi, akar dari 128 sama dengan akar dari. Nah, kita akan mengusahakan 128 ini adalah perkalian dari dua bilangan yang salah satunya adalah bilangan kuadrat terbesar. Nah, 128 itu adalah 64 kali 2. Akar 64 ya. Akar 64 itu nilainya adalah 8, kemudian di luarnya ada akar 2. Kalau misalnya akar 128 ini, kamu buat dia akar dari misalnya 4 kali 32, kan gitu ya, 4 kali 32. Nah, sekarang coba lihat prosesnya. 4, akar 4 itu adalah 2. Kemudian di dalamnya akar 32. Nah, akar 32 ini masih bisa lagi kita sederhanakan. Nah, kita buat lagi akar 32. 2 kali akar 32 misalnya kita buat 16 kali 2. Sehingga hasilnya 2 akar 16. Ini akar 16 itu nilainya adalah 4. Berarti 2 kali 4 kali akar 2. Hasilnya adalah 8 akar 2. Coba perhatikan. Di pembahasan yang sebelumnya, yang akar 128, awalnya kita buat langsung 64 kali 2, sehingga hasilnya 8 akar 2. Kalau kita membuat perkalian yang tidak memuat bilangan kuadrat terbesar, misalnya tadi akar 128 tuh, kita buat 4 kali 32. Nah, 4 kali 32 kita sederhanakan menjadi 2 akar 32. Nah, akar 32-nya kita sederhanakan lagi menjadi akar 16 kali 2. Jadi kita jadinya melakukan beberapa kali proses penyederhanaan, begitu dia. Itu akibat kita tidak menggunakan perkalian yang salah satunya memuat akar kuadrat terbesar gitu. Jadi, kalau 128 itu bilangan kuadrat terbesarnya adalah 64. Sehingga kalau kita sudah memilih bilangan kuadrat terbesar, kita tidak perlu lagi melakukan beberapa kali penyederhanaan. Begitu ya. Baik, kita lanjut ke bagian ketiga, mengoperasikan bentuk akar. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu yang kita jumlahkan, dan yang kita kurangkan adalah yang akarnya sejenis. Gitu ya. Sebagai contoh, akar 2 tambah akar 3 tambah 2 akar 2 tambah 3 akar 3. Langkah pertama adalah kita mengelompokkan bentuk akar yang sejenis dulu, yaitu akar 2 tambah 2 akar 2 karena itu sejenis, kemudian tambah akar 3 tambah 3 akar 3. Yang boleh kita operasikan adalah yang sejenis. Begitu dia. Kalau misalnya tidak ada angka di depannya, maka kita buat di situ dia 1.
Sehingga kalau kita jumlah 1 akar 2 tambah 2 akar 2 itu adalah 3 akar 2. Tambah, ini juga akar 3, karena tidak ada bilangan di depannya boleh kita buat dengan 1 untuk membantu. 1 akar 3 tambah 3 akar 3 itu adalah 4 akar 3. Itu dia bentuknya. Nah, 3 akar 2 tambah 4 akar 3 itu tidak bisa lagi kita jumlahkan. Karena apa? Karena bentuk akarnya sudah tidak sejenis. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk contoh yang nomor 2. Akar 32 tambah akar 27 tambah akar 2 tambah akar 3 sama dengan. Kalau kita lihat sepertinya tidak ada yang sejenis. Akar 32 tambah akar 27 tambah akar 2 dan tambah akar 3 itu tidak ada yang sejenis. Nah, tetapi kita perhatikan dulu. Jangan-jangan ada bentuk akar yang kita sederhanakan terlebih dahulu, baru bisa kita jumlahkan dengan bentuk akar yang lain. Nah, kita lihat, kita harus memastikan bahwa soal kita itu sudah menyajikan bentuk akar yang terkecil. Coba cek nih akar 32 dan akar 27. Ini adalah bentuk akar yang masih bisa kita sederhanakan lagi. Oke, akar 32. Akar 32 itu boleh kita buat menjadi 16 atau kita sederhanakan dulu ya. Oke, akar 32. Akar 32 itu boleh kita sederhanakan menjadi 16 kali 2. Akar 16 itu nilainya adalah 4. Kemudian sisanya di dalam akar itu adalah akar 2. Kemudian kita sederhanakan lagi, akar 27 itu adalah 9 kali 3. 9 adalah bilangan kuadratnya. Akar 9 itu nilainya adalah 3. Kemudian di dalam akarnya akar 3. Oke, kedua hasil ini kita masukkan ke proses hitungan. Akar 32 tadi kita ganti dengan 4 akar 2. Akar 27 itu 3 akar 3 tambah akar 2 tambah akar 3 sama dengan. Nah, kita kelompokkan yang bentuk akarnya sejenis. 4 akar 2 itu pasangannya dengan akar 2. Kemudian 3 akar 3 itu dengan akar 3. Kalau tidak tertulis angka di depannya, maka itu hitungannya 1. Sehingga 4 akar 2 tambah akar 2 itu adalah 5 akar 2. Kemudian 3 akar 3. 3 akar 3 tambah 1 akar 3, maka itu nilainya adalah 4 akar 3. Dan kemudian 5 akar 2 ini, 5 akar 2 tambah 4 akar 3 ini tidak bisa lagi kita jumlahkan karena sudah tidak sejenis bentuk akarnya. Oke, kita lanjut dengan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, akar dari 125 tambah akar 243 tambah akar 50 sama dengan ini dia. Nah, kalau kita lihat bentuk akarnya harus terlebih dahulu kita sederhanakan. Oke, kita menyederhanakan dulu akar 125 sama dengan akar dari 25 kali 5 sama dengan akar 25 itu nilainya adalah 5. Kemudian di dalam akarnya itu adalah 5. Kemudian akar 243. Akar 243 itu adalah akar 81 kali 3. Akar 81 ini nilainya adalah 9. 9 akar 3. Kemudian akar 50. Akar 50 adalah akar dari, kita usahakan menjadi perkalian dua bilangan yang salah satunya memuat bilangan kuadrat terbesar. Oke, 50 berarti 25 kali 2. Lagi-lagi muncul akar 25 itu nilainya adalah 5, di dalam akarnya adalah 2. Nah, sekarang kita masukkan ke hitungan menjadi 5 akar 5 tambah 9 akar 3 tambah 5 akar 2. Nah, kalau kita lihat, bolehkah kita menjumlahkan 5 akar 5 tambah 9 akar 3 tambah 5 akar 2? Tentu tidak bisa karena akarnya tidak
sejenis. Oke. Untuk pengurangan juga kita lakukan hal yang sama ya. Yang boleh dikurang adalah yang bentuk akarnya sejenis. Oke. Kita lanjut ke topik berikutnya. Perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Perkalian 2 kali akar 5 itu adalah 2 akar 5. 4 kali akar 7 adalah 4 akar 7. Kemudian 5 kali akar 8 sama dengan 5 akar 8. Nah ini akar 8 masih bisa kita sederhanakan. Kita buat dia 4 kali 2. Nilai dari akar 4 itu adalah 2, berarti 5 kali 2 di dalamnya adalah akar 2. Sama dengan 10 akar 2. Contoh berikutnya, 6 kali 2 akar 3 sama dengan, yang kita kalikan adalah bilangan bulatnya ya, ini. 6 kali 2 adalah 12 akar 3. 4 kali 3 akar 6 sama dengan 4 kali 3 itu 12, kemudian akar 6. 10 kali akar 200 sama dengan, dia 10 akar 200. Oke, kalau misalnya angka yang di dalam akar itu belum sederhana, maka harus kita sederhanakan terlebih dahulu, yaitu 10 kali akar 200 itu adalah akar 100 kali 2 sama dengan 10. Akar 100 itu adalah 10 akar 2. Berarti nilainya 100 akar 2. Oke, inilah contoh perkalian bilangan real dengan bentuk akar ya. Jadi ada beberapa contoh. Kalau misalnya perkalian bentuk akarnya itu adalah belum bentuk akar yang sederhana, maka harus disederhanakan terlebih dahulu. Oke. Kemudian, perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Dengan konsep akar A kali akar B adalah akar A kali B. Kemudian akar A kali akar A itu adalah A. Ini dia konsepnya. Oke, contohnya akar 4 bukan bentuk akar. Akar 6 kali akar 2 itu adalah akar 6 kali 2 sama dengan akar 12. Pastikan bahwa bentuk akar itu harus memuat bilangan yang paling sederhana yang di dalam akarnya. Akar 12 ini boleh kita sederhanakan menjadi akar 4 kali 3. Akar 4 ini ada nilainya ya. Akar 4 itu nilainya adalah 2. Kemudian di dalam akarnya adalah 3. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Akar 8 kali akar 4. Tidak boleh akar 4 ya. Akar 8 kali akar 5 sama dengan akar 40 ya. Berasal dari akar 8 kali 5 sama dengan akar 40. Ini juga akar 40 masih bisa kita sederhanakan menjadi akar 4 kali 10. Di mana akar 4-nya ini boleh kita keluarkan nilainya, yaitu akar 42 kemudian akar 10. Kalau misalnya akar 5 kali akar 5 itu sama dengan akar 5 kali 5 sama dengan akar 25. Akar 25 itu adalah 5. Jadi inilah tadi contoh sifat yang kedua ya. Akar A kali akar A itu sama dengan A. Jadi akar 5 kali akar 5 itu hasilnya adalah 5. Dan ini prosesnya. Kenapa dia bisa menjadi 5. Gitu deh ya. Baiklah anak-anak, demikianlah topik pembahasan kita untuk bentuk akar bagian pertama. Semoga semua contoh yang sudah saya utarakan tadi dapat kamu pahami dan dapat kamu pelajari dengan baik.
Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap termotivasi, dan salam sehat. Terima kasih.